Mungkin jadi buat teman-teman semuanya yang pengen dapat beasiswa, khususnya beasiswa dari organisasi luar atau mungkin perusahaan luar kayak Jarum, Bank Indonesia, yang notabene-nya itu non pemerintah lah ya mungkin ya. Itu bisa mempersiapkan pribadinya dari sekarang, baik itu dari sisi organisasi atau mungkin prestasi, itu akan mendukung sekali ketika seleksi itu berlangsung. Nah, buat teman-teman juga buat prodi apapun itu boleh banget mendaftar, punya kesempatan yang sama gitu. Apalagi program studi yang diprioritaskan di Bank Indonesia itu harus apply sih. Oke teman-teman mahasiswa, kembali lagi di podcast tentang sandiwara kehidupan sarjana. Kali ini kita akan membahas topik tentang seputar beasiswa, terutama beasiswa Bank Indonesia. Kebetulan sekali kita kedatangan tamu teman dari Prodi Agribisnis, namanya Mas Ardin. Dia mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Nanti kita kulik gimana cara mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Selamat datang Mas Ardin di podcast. Selamat datang Mas. SKS. Terima kasih sudah memberikan kesempatan yang buat kami untuk sharing ya mungkin nanti sama teman-teman nanti mengenai beasiswa BI khususnya Mas ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan nih Mas Ardin. Oke. Beasiswa Bank Indonesia itu beasiswa apa sih Mas? Kalau KIPK ada namanya beasiswa KIPK. KIPK itu beasiswa dari pemerintah. Ya, nah, sedangkan beasiswa Bank Indonesia ini beasiswa apa sih gitu? Ya. Jadi teman-teman mungkin semuanya pada tahu ya Bank Indonesia itu apa ya? Bank Indonesia itu adalah lembaga keuangan negara ya. Intinya bank sentral di setiap negara pasti punya bank sentral. Dan BI ini Bank Indonesia adalah bank sentral yang ada di negara Indonesia. Ini sistemnya dia independen ya, lembaga independen. Nah, setiap lembaga atau mungkin perusahaan, BI kan seperti perusahaan gitu kan, jalannya Mas ya. Dia pasti punya satu program CSR gitu ya. Nah, beasiswa ini merupakan salah satu program CSR dari Bank Indonesia untuk membantu dan untuk berkontribusi di bidang pendidikan yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Jadi Bank Indonesia nih ada program CSR. Nah, mengadakan beasiswa. Nah, di beasiswa teman-teman ini bukan hanya dikasih duit doang gitu loh. Nyoh, duit nggak kaunut tok Mas. Jadi ada banyak diberikan latihan-latihan seperti soft skill. Gitu. Terus skill dari BI gitu. Oh, dari BI. Jadi BI itu sering ngadain pelatihan juga Mas. Oh, gitu. Pelatihannya secara offline atau online? Tergantung keadaan dan juga tergantung keadaannya. Kemarin juga kita udah ada leadership camp. Nah, kita ada leadership camp itu kemarin diadakan di Kabupaten Batu, di Kota Batu ya, Kota Batu. Jadi seluruh teman-teman Genbi yang terpilih itu bisa kemarin ada latihan leadership camp gitu di sana. Gabung sama teman-teman yang dari Malang, dari Jember juga. Dari wilayah Jawa Timur. Iya gitu. Berarti bukan hanya sebatas memberikan uang, tapi juga membentuk untuk jadi penerus bangsa gitu ya. Penerus bangsa, benar banget. Saya kiranya itu BI itu BRI, tak kiranya gitu. Bank Rakyat Indonesia. Ternyata bukan. Berarti BI itu bank sentralnya gitu ya. Iya, bank sentralnya, benar Bang. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau nabung di BI itu nggak bisa Mas. Iya, karena bank sentral kan bukan yang mengelola. Iya, yang mengelola seluruh keperbankan yang ada di Indonesia. Bukan, jadi kita nggak bisa nabung di BI, kita bisanya nabung di kayak Bank BCA gitu. Mas Ardin sendiri ini menjadi bagian dari beasiswa BI sejak kapan? Sejak tahun 2021, jadi udah 2 tahun ini Mas. Udah tahun. 2 tahun ini. Ada batasnya nggak itu BI? Ada batasnya, maksimal semester 8. Nggak, jadi, maksudnya batas yang saya maksud itu kamu akan mendapatkan beasiswa cuma 1 tahun. Kalau seingat saya, kalau yang beasiswa Jarum itu cuman dibeasiswai cuma 1 tahun. Oh iya, jadi sistemnya sama ya kayak Jarum ya. Jadi kita sekali daftar itu 1 periode dapatnya. Jadi kalau misalnya tahun depan mau dapat lagi, itu harus daftar lagi, harus apply lagi gitu. Bisa berarti daftar lagi? Bisa, daftar 2 kali. Dan mengikuti seleksi yang sama. Bukan ada jalur khususnya? Enggak ada. Tetap kita melakukan seleksi yang sama. Buktinya teman-teman yang kemarin dapat, yang tahun ini nggak dapat juga ada. Itu ada. Oke.
Berarti Mas Ardi termasuk orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah 2 tahun mendapatkan Alhamdulillah. beasiswa. Alhamdulillah. Oke. Tips and triknya nih bisa mendapatkan beasiswa, terutama beasiswa BI. Ya. Jadi mungkin ya buat teman-teman kalau misalnya mau cari beasiswa, yang pertama pasti harus ketahui dulu mengenai persyaratan ya. Jadi seluruh persyaratan, berkas-berkas yang dibutuhkan itu dicari tahu dulu semua sampai lengkap gitu. Pun itu misal ya disuruh upload CV, nah ya cari tahu dulu CV-nya yang seperti apa. CV kan banyak model gitu. Ya. Cari yang seperti apa dan seterusnya gitu, persyaratan. Terus yang kedua, kalau misalnya ada sosialisasi mengenai beasiswa yang teman-teman mau, itu coba cari info gitu. Misalnya kayak BI, ini kan ada komunitasnya. Jadi BI itu ada komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia, namanya Genbi. Genbi. Generasi Baru Indonesia. Itu teman-teman nama organisasi komunitasnya. Komunitas dari teman-teman yang mendapatkan beasiswa. Nah, jadi kami di Genbi itu ada program kerja juga. Nah, salah satunya juga kami akan mengadakan sosialisasi. Sebelum nanti ada open scholarship-nya BI, itu nanti kita akan ada sosialisasi juga. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen cari tahu beasiswa mengenai BI, tips and trik dan sebagainya, itu bisa diikuti juga itu di situ, di sosialisasinya. Gitu. Jadi yang kedua itu tadi, jadi teman-teman cari tahu sosialisasi mengenai beasiswa yang nantinya akan teman-teman apply gitu. Terus yang ketiga, cari tahu mengenai pengada dari beasiswa, karena itu penting banget gitu kan Mas. Pengada dari beasiswa ini yang dimaksud gimana? Maksudnya adalah karena aku apply-nya ke beasiswa BI, jadi aku juga harus cari tahu mengenai Bank Indonesia sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau kuliah nih, kita kan nggak mungkin langsung daftar kuliah kan, harus cari tahu kampusnya seperti apa kan. Nah kayak itu sama dengan beasiswa. Kalau misalnya kita mau daftar beasiswa, cari tahu juga tentang pengada beasiswanya itu seperti apa, relate nggak sama kita, sama pengalaman kita dan seterusnya. Oke. Nah, tadi yang terkait CV yang dibutuhkan di BI itu kan sekarang ada gencar-gencarnya, ada namanya CV ATS. Nah, itu yang dibutuhkan BI itu CV apa? Kalau dari BI sih yang penting informasi yang diinginkan di CV yang teman-teman punya itu lengkap sih. Jadi kita kalau dari BI sendiri ya itu nggak ada CV khusus, maksudnya harus ATS dan formatnya itu nggak ada yang khusus gitu. Cuma yang penting teman-teman informasi yang disampaikan, biodata, prestasi dan sebagainya yang bisa mendukung diri teman-teman itu bisa dicantumkan gitu, lengkap lah gitu. Oke, jadi itu teman-teman. Terkait persyaratan kembali. Saya pernah membaca persyaratan di BI ya. Mas Ardi ini kan prodi agribisnis. Agribisnis, benar banget. Dan saya ini kan dari prodi ilmu kelautan. Tapi udah alumni teman-teman. Alumni. Nah ya. Senior guys. Jadi gini, saya dulu itu pernah pengen mencoba untuk BI dan untuk menyarankan teman-teman adik-adik saya untuk mengambil BI. Cuman yang menjadikan menjadikan kebingungan atau keraguan teman-teman itu karena di persyaratan itu nggak ada tertulis nama prodi ilmu kelautan. Nah itu apakah emang banyak prodi yang tercantum yang boleh mendaftar ke BI? Jadi gini sih ya, buat teman-teman yang mau apply beasiswa BI itu sebenarnya seluruh program studi itu dibuka itu, boleh daftar. Jadi dari program studi apapun itu bisa. Cuma dari Bank Indonesia sendiri punya program studi yang prioritas itu, yang berhubungan dengan Bank Indonesia itu sendiri atau ke bank sentralan lah. Misalnya kayak prodi ekonomi, yang prodinya berhubungan dengan bisnis atau dengan teknologi, itu biasanya diprioritaskan. Nah, cuma teman-teman jangan berkecil hati karena prodi lain juga yang mungkin itu tidak berhubungan, misal ya kayak apa ya? Lautan lah. Ya, mungkin seperti ilmu kelautan ya, itu bisa mendaftar juga kok. Gitu. Punya kesempatan untuk mendaftar juga. Gitu. Meskipun kesempatannya masih minim gitu, karena ada prioritasnya. Ya kayak itu 50-50 lah ya 50-50. Mungkin ya gitu ya 50-50 sih. Tapi yang terpenting teman-teman yang nggak ada nama prodinya yang tidak tercantum boleh daftar. Boleh daftar. Jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, tetap usaha gitu lah. Benar. Oke. Kembali lagi tentang BI ya Mas. BI ini tadi Mas Artin kan udah 2 tahun. Ya alhamdulillah. Berarti nggak ada batasan, maksudnya berapa kali dapat nggak ada ya, cuman pokoknya kalau setiap kali daftar berhasil ya berarti kamu terus-terusan dapat gitu. Jadi kalau kita tuh maksimal, kalau di BI ya itu maksimal semester 8 penerimanya.
minimal semester 3, maksimal semester 8. Jadi kalau misalnya kita hitung secara efektif ya mungkin ya 2 tahun gitu loh, maksimal 2 tahun. Kalau misalnya itu bisa. Jadi kita paling enggak ya karena bukanya BI ini sekitar bulan Februari Maret bulannya biasanya. Bulan awal berarti ya? Iya, awal tahun gitu. Awal tahun. Jadi paling enggak kalau semester 3 berarti semester 4 lah paling enggak kita daftar ya. Karena kalau semester 3 kan masih bulan Agustus ke Desember ya. Ganjil, masih ganjil. Jadi pas semester 4-nya kita daftar. Nah, maksimal kita penerimanya semester 8. Jadi semester 4 daftar karena satu periode itu 1 tahun, 4 dan 5, terus semester 6-nya nanti daftar lagi. Nah, apa ini namanya? Kan 1 tahun 4 dan 5. Ketika nih, pasti dong beasiswa itu ada persyaratan namanya IPK. Iya, bener banget. Ketika semester 4 ya IPK-nya turun. Apakah masih bisa untuk melanjut beasiswa itu sampai semester 5-nya ngabisin 1 periode itulah? Ya. Jadi kita nggak ada persyaratan kayak misal kalau turun itu nggak ada tidak bisa cairkan lagi yang kedua. Itu enggak. Cuma ada batas minimalnya. Misal persyaratannya dari awal pendaftaran itu 3 minimal IPK-nya. Jadi kamu turun pun nggak apa-apa, yang penting nggak di bawahnya 3. Kecuali kalau kamu turun terus turunnya di bawahnya 3, di bawah persyaratan yang awal, nah itu baru yang nggak bisa dicairkan. Berarti udah diputus ya semester 5-nya ya? Iya, pasti nanti diganti orang. Diganti orang. Tapi cuma 1 semester itu. Iya, bener, 1 semester. Minum si air lah. Oh iya, siap Mas. Thank you disuguhin ya. Sponsor Mas ini? Ya semoga aja ya. Klub Leo. Kak, lebih kira. Oke. Tadi nyampe iki apa namanya? PK. IPK tadi. PK. Berarti sangat menguntungkan ikut yang beasiswa seperti ini dibandingkan beasiswa KIP kalau menurut saya sih. Karena enggak sih. Tergantung perspektif sih Mas. Kalau iya sih benar. Iya kan. Kalau KIP ya, KIP kan nerimanya dari awal gitu kan. Terus udah bebas uang kuliah kan. Iya sih. Ya tergantung perspektif sih. Tergantung perspektif teman-teman sih. Tapi besaran uang dari kalau boleh tahu nih, besaran uang dari BI berapa? Kalau kita 1 semester itu 12 juta. 1 semester 1 tahun, 1 periode 12. 1 periode 12 yang dicairkan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Iya. Jadi kayak awal kita apply semester 4, nanti semester 5-nya cair. Terus berarti bener. Jadi kan kalau misal Februari pendaftaran, Februari Maret bulan Agustusan. Agustusan, bener. Karena itu kan rangkaian seleksi gitu Mas. Terus nanti selanjutnya juga cairnya Desember. di Desember. Ya, Desember cair. 12 juta. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kayaknya ya masih enak BI kayaknya ya. Karena meskipun dia cuma 1 tahun, kalau KIPK itu kalau setahu saya hanya UKT dan uang 700 ya Mas? Apa 600 uang bulan? bulanan. Pokoknya totalnya sekitar 3 juta tah. 4.200.000 mungkin. 4.200.000 ya. Iya. Jadi kayaknya lebih banyak dari teman-teman BI. Jadi mencari beasiswa dapat uang banyak, bisa jalan-jalan teman-teman. Enggak buat biaya kuliah. Kuliah ya. Jangan susahkan orang tua. Ya benar Mas. Kasihan orang tua di rumah. Jadi kalau keunggulannya di beasiswa BI itu sih Mas, kalau mungkin beasiswa lain ya mungkin ada atau mungkin kurang aktif dan sebagainya, tapi pastinya ada sih kayaknya. Setiap beasiswa ada organisasinya nggak sih? Siap beasiswa. Ada ya? Ada ya biasanya, atau komunitas penerimanya gitu ya? Nah, kalau di BI itu kita ada komunitasnya dan itu kita diharapkan aktif gitu. Sebenarnya ya wajib aktif lah gitu kan. Wajib aktif itu sebagai wujud syukur kita juga karena dapat beasiswa dari BI. Terus yang kedua, kita juga pengen kontribusi gitu loh. Ya. Sama pendidikan yang ada di Indonesia dan seterusnya gitu. Karena BI juga punya visi di mana Gen B ini anak-anak Gen B ini pengen dijadikan agent of change, pengen jadi future leader atau memimpin di masa depan, pengen jadi frontliner juga. Jadi Gen B itu jadi frontliner dari BI.
maksudnya frontliner adalah teman-teman Genbi itu diharapkan mampu menjadi penyalur kebijakan yang diturunkan oleh Bank Indonesia gitu. Jadi makanya kemarin kita juga ada sosialisasi mengenai KRIS. Kalau mungkin Kris itu biasanya bahasanya alat pembayaran lah, alat pembayaran yang pakai QR code itu loh. Nah, itu kan gratis. Soalnya biasanya namanya anak-anak nyebutnya QRIS. QRIS. Nah, ya QRIS. Padahal bacanya Kris. Ya, gitu. Jadi kemarin juga ada sosialisasi mengenai itu. Terus biasanya kita ada webinar dari Bank Indonesia, juga ada webinar mengenai kebijakannya. Nah, itu biasanya juga bisa diikuti oleh semua orang gitu. Masyarakat umum juga bisa ikut. Gitu. Berarti selain benefit uang, tadi ada benefit kita bisa Soft mendapatkan skill, pelajaran soft skill, leadership dan tadi leadership, sebagainya. Terus kita juga lebih tahu mengenai Bank Indonesia, kebijakan. Ya. Front apa namanya? Frontliner, jadi frontliner. Nah, itu. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Ketika udah enggak menjadi bagian dari beasiswa BI, apakah ada kumpulan alumni Genbi nih? Ada alumni beasiswa Bank Indonesia. Soalnya kalau setahu saya Jarum ada itu sih, apa? Alumninya gitu. Gitu ya. Kalau kita sih belum ada sih, Mas. Belum ada. Cuma biasanya itu antar alumni biasanya kayak yang terdekat lah, itu masih komunikasi. Ya, cuma rencananya kalau dari kemarin saya kumpul juga dari teman-teman Genbi Winsa, Genbi AIN, itu pengen ngadain kayak gitu juga. Gimana kalau misalnya kita alumni BI, alumni beasiswa lah intinya. Ya ayo kita bikin perkumpulan, bikin acara dan sebagainya gitu. Itu sih. Baru pemikiran ya, baru ide lah. Berarti juga ada benefit di mana kalian akan semakin banyak pertemanan, relasi dari kampus-kampus luar karena ada namanya wilayah ya. Iya, ada wilayah juga gitu. Berarti kalau menurut saya sih lebih benefit di beasiswa yang seperti Jarum dan juga Bank Indonesia gitu. Mungkin closing statement Mas Artin buat teman-teman yang pengen mendapatkan beasiswa. Ya. Mungkin jadi buat teman-teman semuanya yang pengen dapat beasiswa, khususnya beasiswa dari organisasi luar atau mungkin perusahaan luar kayak Jarum, Bank Indonesia, yang notabene-nya itu non pemerintah lah ya mungkin ya. Itu bisa mempersiapkan pribadinya dari sekarang, baik itu dari sisi organisasi atau mungkin prestasi, itu akan mendukung sekali ketika seleksi itu berlangsung. Nah, buat teman-teman juga buat prodi apapun itu boleh banget mendaftar, punya kesempatan yang sama gitu. Apalagi program studi yang diprioritaskan di Bank Indonesia itu harus apply sih, karena itu punya peluang besar banget gitu. Nah, beasiswa ini juga cocok sih buat teman-teman semuanya yang punya kemauan untuk mengembangkan diri karena dapat banget banyak soft skill di situ, banyak pembelajaran. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas Artin. Kalau kata-kata dari saya ini intinya teman-teman kalau dapat beasiswa itu buat biaya pendidikan kuliah, jangan buat main, jangan susahkan orang tua teman-teman. Benar. Mungkin itu aja teman-teman. Nanti kita akan berjumpa lagi di podcast SKS selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe dan di komen. Terima kasih. See you. Terima kasih.